Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 4 meter di perairan Indonesia pada Selasa dan Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi yakni perairan Papua meliputi Biak Jayapura dan Laut Arafura bagian timur. Dalam keterangan tertulisnya, BMKG menyebut pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan berkisar 5 hingga 20 knot. Angin dengan kecepatan yang sama turut mendominasi wilayah Indonesia bagian selatan yang bergerak dari timur ke tenggara. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan utara Sabang, perairan selatan Banten dan Jawa Barat, Laut Sulawesi, serta Laut Arafura bagian timur. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter yang berpeluang melanda perairan utara Sabang, perairan barat Aceh Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu Lampung, Selat Sunda bagian barat, perairan selatan Jawa Tengah Sumba, perairan Pulau Saworote, Laut Sawu bagian selatan, Laut Sulawesi, perairan utara Biak Jayapura, dan Laut Arafura bagian timur. Sedangkan gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,5-4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten, perairan selatan Jawa Barat, serta Samudra Hindia Selatan Jawa. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo ataupun kapal pesiar. BMKG turut mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di pesisir perairan tersebut untuk meminimalisasi aktivitas dan selalu waspada. Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah V. Jayapura, Provinsi Papua, mengingatkan nelayan dan nahkoda kapal mewaspadai tinggi gelombang dan angin kencang berdasarkan data yang diterima dari BBMKG Jayapura, waspada potensi tinggi gelombang mencapai 2 meter. Selanjutnya, kecepatan angin mencapai 20 knot terjadi di wilayah Pasifik Utara Papua Barat. Kemudian, di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara. Tak hanya itu, gelombang tinggi 2,5-4 meter disertai angin kencang mencapai 25 knot di Laut Arafura bagian timur. Terkait itu, perahu nelayan diharapkan memperhatikan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang. Kepala BBMKG Wilayah V. Jayapura Hendro Nugroho menyebut sementara untuk kapal tongkang perlu memperhatikan kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kemudian, kapal feri diharapkan memperhatikan kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Selanjutnya, nahoda dan anak buah kapal ukuran besar seperti kapal kargo, kapal pesiar diharapkan memperhatikan kecepatan angin lebih dari 12 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir lokasi yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada, kata Hendro melalui rilis pers yang diterima. Informasi perakiraan cuaca pelayaran itu dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Sorong, Stasiun Meteorologi Maritim Jayapura, dan Stasiun Meteorologi Merauke dan berlaku selama 24 jam. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan perakiraan cuaca untuk Rabu, dengan sebagian wilayah Indonesia akan dilanda hujan dan gelombang tinggi. Ibu kota provinsi yang diperkirakan akan dilanda hujan disertai petir adalah Jambi dan Padang. Hujan skala sedang kemungkinan terjadi di Manokwari dan Palembang. Hujan skala ringan kemungkinan terjadi di Banda Aceh, Serang, Bengkulu, Yogyakarta, Gorontalo, Bandung, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Tarakan, Pangkal Pinang, Ambon, Ternate, Mataram, Pekanbaru, Mamuju dan Medan. BMKG memantau sirkulasi siklonik yang masih berada di Kalimantan Barat dan membentuk daerah konvergensi memanjang di Kalimantan bagian selatan dan dari utara Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat.
Daerah konvergensi lainnya terpantau di Samudra Hindia Barat Daya Sumatera, di Aceh, dari Sumatera Barat hingga Riau, dari Sumatera Selatan hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Selain itu dari Laut Jawa hingga Kepulauan Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, dari Jawa Tengah hingga Jawa Barat, dari utara Kalimantan Barat hingga utara Kalimantan Utara, di utara Kalimantan Utara, di Sulawesi bagian tengah. Juga dari Maluku hingga Sulawesi Utara, di Maluku Utara, dari Maluku Utara hingga Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, di Papua Barat, dan dari Papua Nugini hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Suhu udara berkisar 20–34 derajat Celcius dengan suhu terendah di Bandung, sedangkan suhu tertinggi di Semarang dan Surabaya. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5–20 knot. Sementara di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5–25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten hingga Jawa Barat, Laut Jawa, Laut Banda dan Laut Arafuru. Perakiraan gelombang laut di wilayah Indonesia dirilis secara resmi oleh BMKG. Informasi tersebut dirilis agar masyarakat dapat mengantisipasi kejadian buruk yang berkaitan dengan perairan dan pelayaran pada aktivitas di waktu tersebut. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, terdapat beberapa wilayah dengan tingkat gelombang dalam beberapa kategori. Selat Malaka, Perairan Riau, Perairan Kalimantan Selatan, Perairan Kota Baru, Selat Makassar, Perairan Timur Kalimantan, Perairan Kalimantan Utara, Laut Sulawesi, Perairan Kep Sangihe Talaut, Perairan Selatan Sulawesi Utara, Teluk Tomini, Teluk Tolo. Kemudian Perairan Kep Sulabanggai, Laut Maluku, Teluk Bon bagian utara, Laut Banda bagian timur, Perairan Amamapare Agats, Perairan Kep Halmahera, Laut Halmahera, Samudera Pasifik Utara Halmahera hingga Papua. Adanya awan gelap cumulonimbus di lokasi tersebut dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang. Selat Malaka bagian tengah, Perairan Bengkulu, Selat Sumba bagian timur, Laut Sawu, Perairan Selatan Perote Kupang, Samudera Hindia Selatan NTT, Selat Makassar bagian selatan, Laut Banda, Laut Arafuru bagian timur dan selatan, Perairan Kep Kai Aru, Perairan Kep Babar Tanimbar, Samudera Pasifik Utara Papua.